Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek akhir web programming 2 dari kelas 12 3I 30 dengan anggota kelompok Tim Stefanus dengan NIM 1221021 dengan saya sendiri Hermania dengan NIM 122100162. Lalu ada Dinda Sepila Novela dengan NIM 1221023 dan terakhir ada Dedi Setia Susila dengan NIM 1221079. Baiklah, sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan apa itu menjelaskan tentang tugas proyek kami yang mengenai kecelakaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di mana anggota kelompok ini ada tugasnya masing-masing mengenai menjelaskan use case itu akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh saudari Dinda. Lalu ada form login yang dimana akan dijelaskan oleh saudara Dedi. Lalu untuk curutnya sendiri akan dijelaskan oleh 2 orang, yaitu Dedi dan Sian. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih aplikasi perpustakaan itu. Nah, di sini kami buat dengan maksud menambahkan kemampuan dalam memasang sebuah program. Aplikasi perpustakaan ini memiliki akses sebagai yang pertama, petugas dengan fungsi dapat mengolah data user dan sistem, mengelola data buku, menambah data buku, mengubah dan menghapus data buku, serta mengelola data dan menambah data anggota. Lalu mengubah dan menghapus data anggota, mengelola data transaksi, serta lihat dendanya. Lalu yang kedua, ada anggota. Nah, di sini fungsinya melihat daftar peminjaman, melakukan pencarian buku yang dibutuhkan, lalu melihat denda, dapat melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku, mengisi daftar kunjungan dan mencetak kartu anggota yang sudah dibuat oleh petugas, dan aplikasi ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian praktek mata kuliah web programming 2. Adapun nama database kami yaitu Project Purpose dan nama foldernya yaitu Purpose CI3. Nah, di sini ada bahan-bahan presentasi. Yang pertama use case diagram yang sebelumnya sudah saya jelaskan, akan dijelaskan oleh saudara Dinda. Yang kedua ada cara membuat database yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu ada cara membuat form login yang akan dijelaskan oleh saudara Dedi. Lalu untuk 3 step ini akan dibagi 2. Akan dijelaskan oleh 2 orang, yaitu saudara Fian dan saudara Dedi. Baiklah, selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh saudari Dinda. Dipersilakan. Terima kasih kepada Hermania. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antar si pengguna sistem dengan sistemnya. Admin atau petugas perpustakaan bisa mengakses verifikasi anggota, kelola data buku, kelola data kategori, kelola data rak, kelola data sirkulasi, input data, dan cetak laporan. Dan input denda. Selanjutnya anggota. Anggota dapat mengakses daftar anggota, input daftar kunjungan, input cari buku, input data peminjaman, input data pengembalian, lihat denda, dan cetak kartu anggota. Selain itu,
admin atau petugas perpustakaan dan juga anggota dapat mengakses login, kelola password untuk petugas dan logcode. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator Hermania. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Linda atas waktunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat database. Di sini sebelumnya ada pengertian database, yang di mana database adalah sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Basis data ini dibutuhkan ketika mengakses pengguna. Nah, baiklah, di sini kita sudah masuk ke PHP My Admin. Setelah di sini kita sudah masuk ke PHP My Admin, yang dimana proyek tugas kami ada di sini untuk database-nya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang akan menghubungkan ke proyek kami atau website kami. Yang pertama ada tabel biaya denda, yang kedua tabel buku, ketiga tabel denda. Lalu ada tabel kategori, tabel login, tabel pinjam, serta tabel langkah. Nah, selanjutnya akan diperjelas kembali melalui web kami ataupun codingan tersebut. Jika untuk saudara Dedi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan tentang menampilkan menu login. Pertama, kita buat dulu menu login tersebut. Ya, di sini menu loginnya kami buat dengan m_login.php menggunakan codingan PHP if definite basepath exit no direct script access allow dengan kelas mlogin, ya, sesuai dengan nama filenya extend CI models. Functionnya get login menggunakan para user dan password. Selanjutnya select from table login where user, database user dan password dari tabel password maksudnya. Jadi dari menu tabel user dan pas menggunakan dari tabel password yang ada di database. Function tabel name dan tabel data. Tambah this database insert tabel name dan tabel data. Selanjutnya setelah di login PHP, ya, menggunakan bahasa PHP definite basepath or exit no direct script action allow. Class login extend CI controller, function construct, parent construct untuk validasi jika user belum login, this data CI, this load helper, array form dan URL, this load models dari mlogin. Lalu public functionnya this data title web itu kami tulis login sistem informasi perpustakaan, this load view login underscore view this data. Selanjutnya public function allow user HTML special card this input post user jika true any question. Lalu password HTML special cars this input post password true untuk autentifikasi, ya. Proses login this db query select bintang from table login where jika user
pada user database dan password MD5 atau database di database password. Row masuk di proses login. If row hasil login sama dengan proses login. Ini sessionnya, ya. Sessionnya itu set user data masuk purpose jika true. This session set user data level hasil login. This session set user data set ses ID hasil login, ID underscore login, ID ya. This session set user data anggota slash ID hasil login anggota ID. Echo script Windows location base URL dashboard script. Else echo script alert login gagal, periksa kembali username dan password Anda. Lalu public function logout. This session says destroy echo script window location base URL script. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan tentang model, maksudnya view ya. Tadi sudah membahas soal modelsnya. Selanjutnya kita membahas soal tambah buku. Nah, jadi di menu ini menggunakan beberapa bahasa, menggunakan HTML juga sama, di mana div kelasnya content wrapper, section kelasnya content header, kelas FA plus, style color warna hijau, title web, section ya content, div kelasnya menggunakan row. Selanjutnya ada label kategori, lalu ada pilih kategori, menggunakan value, isi, ID kategori, dan nama kategori. Lalu ada lokasi, ada ISBN, menggunakan input type text, kelasnya form control, nama ISBN, placeholder, ada placeholdernya, ada contohnya ya. ISBN bisa menggunakan angka-angka seperti ini, format seperti ini maksudnya. Lalu ada judul buku dengan tipe teks, namanya title atau judul, title ya, buat title, judul. Nama pengarang, teks, kelas, form control, name, pengarang. Ini sesuai dengan database. Ini penerbit, tipe teks, dengan name penerbit, tahun buku, tipe number, dengan nama database THN, jumlah buku, tipe number, namanya dengan namanya JML, sampul, menggunakan opsional, input type file ya, input type file, except image ya, dimasukkan di folder image dengan name atau database-nya gambar. Lalu lampiran buku ini opsional, tipe file, except-nya disimpan di aplikasi, folder aplikasi, lalu PDF. Keterangan lainnya menggunakan form controller dengan nama database-nya ket. Setelah di view, C itu controller. Nah, di controller ini kita masuk di data ya. Kami membuatnya data. Ini tambah buku ya, tadi ya, tambah buku. Menggunakan kelas data, fungsinya construct
validasi jika user belum login. Data CI, helper, array, form, dan URL. Modelnya menggunakan model dari madmin. Dia menjalankan model madmin. User datanya masuk per push controller ya, controller. Kelas data ini disesuaikan namanya dengan nama database-nya data. Selanjutnya modelnya m_admin, user datanya masuk per push, lalu login. Ada data, ada buku, title web atau data buku, header view, sidebar, buku-buku view, footer view. Ini menu-menu ya, menu-menu yang ada di tampilan data nanti. Public function buku edit ya, ini untuk mengedit buku. Buku edit ya. This data idbo, this sessions user data, ses_id, con, this m_admin, con table id, table buku, id buku, this ri segmen 3. This data buku, this m_admin, get table edit, table buku, id buku. This uri segmen 3. This data cuts, lalu sama ya. This db query select bintang from tbl kategori, order by id kategori. This data rak buku. This db query select from table rak, order by id underscore rak. This data lalu public function buku tambah. This data idbo, this session user data, ses underscore id, this data gets this db query select from tabel kategori, order by id kategori. Lalu this data rak buku dari data this db query select from tabel rak, order by id underscore rak description. Terima kasih. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya langsung, Vian Stefanus. Kepada Vian, dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan laporan cetak. Di sini error reporting if mpt get download document. Header content type application VND MS Word. Header express null. Header case control must revalidate must check null, recheck null. Sama di sini juga if mpt get download xls header content type application force download. Header cache control no cache must revalidate. Nah, di sini PHP TGLA user tanggal bergabung, TGLK user tanggal lahir, bulan sama dengan array 01 Januari, 02 Februari, 03 Maret, 04 April, dan seterusnya. Terus di sini kami menggunakan background RGBA 0002, text size-nya pakai A4 untuk ukuran kertas, background-nya white, width-nya 20 cm, height-nya 29.7 cm, display-nya block, margin-nya 0, auto, margin bottom 0.5 pc, box shadow 0.5 cm,
RGBA 00005 pending LED 2.54 cm, pending right 2.54 cm, pending top 1.54, pending bottom 1,54 cm. Terus media print di sini body pack size 4 A4, margin 0, box shadow 0. Nah, di sini flash container di full UBSI yang nanti di tampilan hasil printannya ada tulisan UBSI Pontianak Preview HTML2 Doc Size Paper A4. Terus kartu anggota nanti yang akan muncul, ID anggota, nama anggota, tempat tanggal lahir anggota, alamat, tanggal bergabung. Dan di sini search echo asset style image width 3 cm, height 4 cm, class image responsive. Function print div name, var print content, document get element by ID, div name, inner HTML, var original content, document body, inner HTML. Sekian dari saya untuk penjelasan pembuatan percetakan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pendemoan application. Oke, kita lanjutkan dengan menjalankan demo aplikasi yang telah kami presentasikan kode-kodenya. Untuk pendemoan aplikasi di sini username-nya kami beri admin, passwordnya admin, masuk. Nah, di sini petugas ada dashboard, data pengguna, data di dalam data ada data buku, kategori, rak. Terus di dalam dashboard transaksi ada peminjaman dan pengembalian, terus denda. Untuk pertama, data pengguna. Nah, di sini data pengguna, petugas bisa menambahkan user atau mendelete anggota. Di sini saya akan menjalani demo aplikasi yang telah kami buat. Di sini username-nya kayak beri admin, passwordnya admin 123. Nah, di sini petugas ada di dashboard tuh dashboard data pengguna, data di dalam data ada data buku, kategori atau rak. Terus di dalam kategori transaksi ada peminjaman, pengembalian, terus denda. Oke. Pertama-tama data pengguna yang dapat diakses oleh petugas yaitu tambah user. Di sini juga bisa delete pengguna. Contohnya kayak gini. Namanya tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal lahir 14 bulan 9 tahun 9. Username-nya Herma ya. Admin. Fotonya perempuan 08 ini
bisa cantumkan foto di sini, nambah sebuah fitur foto, pas foto, alamat, dan kita salib. Nah, di sini petugas telah berhasil menambah user baru, yaitu dengan nama Hermanian, perempuan, sekian, dan anggota Jawi dengan level anggota. Terus ada data buku, terus kategori, rak, transaksi, pengembalian, terus denda. Sekiranya memang ada yang melanggar peraturan dari peraturan yang ada di Perpus UBSI. Ini khusus petugas. Oke, coba kita mendemokan yang anggota. Oke, coba kita jalanin demo aplikasi khusus untuk anggota perpustakaan. Di sini username-nya ada Hermania, passwordnya aku. Nah, anggota di sini ada data peminjaman, data pengembalian, ada fitur cari buku, data anggota, cetak kartu anggota. Di sini bisa melihat detail peminjaman yang telah dia pinjam untuk mengecek apakah dia ketika dia lupa untuk mengembalikan tanggal berapa, pinjamnya tanggal berapa. Jadi di sini sudah lengkap. Enggak sih. Iya. Oke, di sini fitur anggota. Di sini ada data pinjaman, data pengembalian, cari buku, data anggota, cetak kartu anggota. Di sini data peminjaman berhubung masih kosong, terus data pengembalian. Di sini anggota bisa melihat secara detail peminjaman, terus cari buku. Terus di buku itu bisa dicek kedetailan bukunya, dari judul buku, kategori, penerbit, pengarang, tahun terbit, jumlah buku, jumlah pinjam, keterangan lain, dan lain-lain. Terus data anggota. Nah, di sini update user Hermanier, data anggota bisa mengedit atau merubah biodatanya seperti yang pada umumnya, yaitu password, terus cetak kartu anggota. Nah, di sini seandainya anggota ingin ke perpustakaannya langsung, tidak perlu mendaftar secara tertulis lagi, jadi langsung menyerahkan. Terus untuk mencetak kartu anggota perpustakaan dan datang ke perpustakaan kampus, langsung memberikan kartu anggota perpustakaan, jadi tidak perlu registrasi
bertugas lagi ke kampus. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pendemoan aplikasi yang telah kami jelaskan. Mungkin masih ada salah kata, terus masih banyak kurangnya. Kami mohon maaf. Kami juga baru belajar. Semoga bisa membantu kami dalam belajar untuk mengumpulkan tugas dari web programming 2. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.